Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Smartboard ini sekali lagi ini adalah hal yang baik, semua sekolah akan mendapatkannya. Saat ini persentasenya memang masih rendah. Oke, jadi komite terkait ya, mulai camat untuk monitor setiap dapur yang ada di Indonesia. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Seri berita penting, puluhan sekolah di Pandeglang telah terima layar interaktif. Pemkot Cilegon bahas pencegahan kasus keracunan makan bergizi gratis. Berikut berita selengkapnya. Puluhan sekolah di Kabupaten Pandeglang dilaporkan telah menerima layar interaktif berupa televisi pintar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berikut Ridwan Maulana melaporkan. Puluhan sekolah di Kabupaten Pandeglang dilaporkan sudah menerima layar interaktif berupa televisi pintar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Pendistribusian layar interaktif itu sudah dilakukan sejak 2 pekan terakhir. Kabid Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Pandeglang, Wawan Munawar menyebut sudah ada lebih dari 50 sekolah di Pandeglang yang telah menerima bantuan televisi pintar ini. Namun, belum seluruh sekolah terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik sebagai penerima. Menurutnya, proses pengadaan dilakukan langsung oleh kementerian kepada sekolah. Ia menegaskan, perangkat ini diproyeksikan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran serta memperkuat implementasi program Merdeka Belajar. Namun, menurut Wawan, program ini masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya keterbatasan pelatihan guru. Di Pandeglang, saat ini baru 4 orang pengajar yang mengikuti pelatihan interaktif di tingkat pusat. Selain kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur juga menjadi catatan penting. Mengingat masih ada sejumlah sekolah di Pandeglang yang belum tersentuh jaringan internet dan akses listrik yang memadai. Namun, Wawan menyebut pemerintah pusat menjanjikan tambahan fasilitas berupa layanan internet Starlink untuk sekolah tanpa akses internet dan solar panel bagi sekolah yang belum memiliki listrik. Smartboard ini sekali lagi ini adalah hal yang baik, semua sekolah akan mendapatkannya. Ya, saat ini persentasenya memang masih rendah penerima yang namanya smartboard ini, karena memang juga keterkaitan dengan punten sekolah-sekolah ini wajib menceklis dalam Dapodik terlebih dahulu mengenai kesediaannya. Kepala SD Negeri Pandeglang 3, Saifuddin, mengaku telah menerima 1 unit televisi pintar lengkap dengan aplikasi pembelajaran. Bahkan instalasi sejumlah aplikasi juga sudah dilakukan, meski penggunaannya masih sebatas pengenalan fitur. Interaktif flat panel, ya alhamdulillah SD Pandeglang 3 sudah menerima pertama dalam tahap kurang lebih 2 minggu kemarin adalah penerimaan, kemudian sudah diberikan perakitan dan sampai saat ini masih dalam tahap penginstalan. Saifuddin mengklaim siswa lebih termotivasi dengan hadirnya pembelajaran digital. Bahkan saat pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK pekan lalu, perangkat ini sudah digunakan untuk mendukung penyajian informasi saat ujian. Kendati begitu, ia tak menampik ada kendala pada pemahaman aplikasi pembelajaran di kalangan guru yang masih terbatas. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan. Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tangerang diminta untuk menguatkan penggunaan transaksi non-tunai pada tata keuangan pemerintah Kabupaten Tangerang. Imbauan ini untuk meningkatkan pelayanan dari sisi ketertiban dan kecepatan dan keterbukaan transaksi.
Bupati Tangerang Muhmaisyal Rashid mengatakan transaksi digital berupa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD yang telah digulirkan harus terus ditingkatkan, diperluas dan dikuatkan implementasinya. Sistem ETPD tersebut merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan sistem ETPD, seluruh transaksi pendapatan maupun belanja daerah diarahkan berbasis digital sehingga lebih cepat, aman, transparan, akuntabel, serta efisien. Lebih lanjut, dia juga menambahkan program penguatan dan perluasan transaksi digital yang dilakukan tersebut juga bertujuan untuk mempermudah pelayanan dan meringankan beban masyarakat. Pemerintah Kota Cilegon menggelar rakor pencegahan keracunan program MBG di Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan. Pemerintah Kota Cilegon menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Kota Cilegon. Rakor tersebut digelar untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robi Insar menyatakan sejauh ini program MBG di Kota Cilegon berjalan lancar atau belum ada laporan mengenai pelajar yang keracunan dari program MBG di Kota Cilegon tersebut. Namun demikian, Robi Insar meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud dan Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Cilegon agar melaksanakan pengawasan yang lebih ketat lagi terkait pelaksanaan MBG tersebut. Selain itu, Robi Insar juga mengaku telah meminta camat dan lurah agar bersama-sama memonitor pelaksanaan MBG di wilayahnya masing-masing. Jadi komite terkait ya, lurah camat memonitor setiap dapur yang ada di wilayah masing-masing. Sementara Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Cilitonga menyampaikan saat ini di Kota Cilegon sudah ada 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mendukung program MBG tersebut. Untuk itu, lanjut Kapolres, pihaknya terus melakukan pembinaan kepada seluruh pihak yang berkaitan tentang MBG tersebut. Kapolres berharap pelaksanaan program MBG dapat terus berjalan lancar, aman, dan kondusif sehingga bisa menghasilkan pelajar yang sehat, cerdas, dan menuju Indonesia emas. Sesuai dengan radiusnya, SPBG supaya lebih cepat untuk cepat sampai bisa diterima dengan baik. Itu aja sih sebenarnya, biar mendukung anak cerdas untuk Indonesia. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Peringatan Hari Statistik Nasional yang jatuh pada 26 September menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat akan arti data dalam pembangunan bangsa. Berikut Lela Rahma melaporkan. Peringatan Hari Statistik Nasional yang jatuh pada tanggal 26 September setiap tahunnya menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat akan arti data dalam pembangunan bangsa. Tahun ini Badan Pusat Statistik atau BPS mengangkat tema statistik berdampak untuk Indonesia Maju. Tema tersebut menekankan bahwa data bukan sekedar angka, melainkan fondasi kebijakan yang tepat sasaran. Karena kita tidak ingin bahwa statistik hanya sekedar angka. Jadi hanya sekedar angka yang kemudian tidak ada berefek apapun. Kita menghasilkan angka melalui sensus maupun survei, tapi kemudian nggak ada dampaknya apapun bagi pembangunan di negara kita ini, bagi kemajuan masyarakat. PLT Kepala BPS Provinsi Banten Ridwan Hidayat menegaskan bahwa keberadaan data statistik sangat vital untuk mendukung kebijakan pemerintah. Karena sampai ada gium bahwa menghasilkan data itu mahal, ya, karena kita perlu biaya untuk mendata dan segala seterusnya sampai mengolah sampai menyajikan. Tapi membangun tanpa menggunakan data itu akan lebih mahal. Menurut Ridwan, setiap angka yang dihasilkan BPS harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemangku kebijakan. Ia menambahkan, tanpa basis data yang kuat, pembangunan beresiko tidak menyentuh kebutuhan real masyarakat. Momentum Hari Statistik Nasional sekaligus menjadi ajakan kepada seluruh masyarakat agar lebih menghargai dan memahami pentingnya data. Dengan partisipasi aktif, hasil pendataan akan lebih valid sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat guna. Selain itu, Ridwan menekankan pentingnya kepercayaan publik pada lembaga statistik, data yang kredibel harus terus dijaga melalui metodologi yang transparan dan akuntabel. Hari Statistik Nasional bukan hanya perayaan simbolis, tetapi pijakan untuk memastikan pembangunan Indonesia berjalan berdasarkan fakta, bukan amunisi. Dari Serang, Banten, Lela Rahma melaporkan.
Kita balik informasi seputar olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menargetkan fasilitas pemusatan latihan olahraga Cibubur Youth Elite Sport Center atau CYESI di Cibubur, Jakarta Timur dapat digunakan secara lengkap pada tahun 2026 mendatang. Fasilitas Cibubur Youth Elite Sport Center dirancang sejak era Menpora Zainuddin Amali dan dibangun pada masa kepemimpinan Dito Aryo Tejo. Fasilitas itu dirancang dengan meniru Ajinomoto di Jepang. Pusat pelatihan bagi atlet junior nasional yang dibangun dengan anggaran senilai 274 miliar itu saat ini sudah dilengkapi dengan fasilitas sejumlah cabang olahraga seperti renang, gimnastik, angkat besi, anggar, wushu, panjat tebing, bola voli, bola basket, panahan, dan bulu tangkis. Menpora Erick Thohir menjelaskan Cibubur Youth Elite Sport Center masih harus dilengkapi dengan gedung asrama, sarana dan prasarana, sport science, serta infrastruktur penunjang untuk sekitar 14 cabang olahraga unggulan. Sekian warta berita saat ini. Puluhan sekolah di Pandeglang telah terima layar interaktif. Pemkot Cilegon bahas pencegahan kasus keracunan makan bergizi gratis. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.